Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, baik nikmat kesehatan dan juga nikmat umur panjang. Karenanya para hadirin, kita masih bisa berada di dalam kesempatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak luput pula yaitu nikmat iman dan nikmat takwa para hadirin. Karena hakikatnya banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang mereka bahkan belum pernah mencicipi, bahkan merasakan nikmat iman yang kini kita rasakan bersama. Kemudian marilah para hadirin kita mensyukuri yaitu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling benar? Cara mensyukurinya yang paling benar adalah dengan cara kita mengaji. Dengan mengaji, mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan begitu, kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dengan begitu pula kita bisa mengetahui mana yang harus sekiranya kita kerjakan dan mana yang sekiranya harus kita tinggalkan. Yang saya hormati para dewan juri, kemudian para mustami'un yang insya Allah semuanya dirahmati Allah. Pertama-tama izinkan saya berdiri di sini atas nama menjadi seorang dai. Dai merupakan kalimat isim fa'il yang berasal dari kata asda'a yad'u da'watan. Maka seorang dai tidak jauh dari kata dakwah. Dan oleh karenanya para hadirin, saya mengajak para mustami'un agar apa? Kembali menjadikan Al-Quran sebagai solusi dalam berbagai aspek kehidupan. Marilah kita menatap sejenak pada hari ini para hadirin. Kita lihat banyak sekali halayak anak-anak muda. Mereka tidak mau mempelajari Al-Quran. Mereka sangat jauh dari syariat-syariat Allah. Mereka meremehkan, bahkan cenderung meragukan Al-Quran itu sendiri. Padahal di Al-Quran surah kedua ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala jelas telah berfirman, "Dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin." Yang dimana dalam ayat ini sendiri terdapat huruf la allati linafil jinsi, yaitu adalah la raiba, tidak ada keraguan sedikit pun, fihi di dalam Al-Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka marilah kita sebagai umat muslimin, kita menjadikan yaitu Al-Quran sebagai pedoman bagi diri kita sendiri. Maka kita ketahui bersama bahwasannya dia adalah hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mirisnya para hadirin, anak-anak muda di zaman sekarang, mereka tidak dekat dengan agamanya. Mereka hanya sebatas menjadikan Al-Quran sebagai bentuk postingan ketika mereka galau setelah diputuskan pacar mereka. Subhanallah. Padahal kalau kita melihat sejenak ke masa lampau, kita lihat ketika zaman Golden Age, umat yaitu kaum muslimin, mereka bersatu padu membangun Islam hingga menjadi sebuah masa kejayaan. Islam sangat maju dalam bidang teknologi, bidang yaitu infrastruktur, kemudian juga di bidang yaitu adalah ilmu dan teknologi sains dan lain sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka para cendekiawan muslim, mereka pendahulu kita, yaitu adalah taat dan patuh pada syariat-syariat Allah. Mereka menerapkan seluruh daripada syariat-syariat Allah, dan juga mereka selalu bersatu padu, tidak ada yang berpecah belah. Seperti halnya dalam surah yaitu surah ketiga ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Wa'tasimu, berpeganglah kalian semua bihablillah, dengan tali Allah. Tali Allah di sini bukan makna sebenarnya tali, tapi adalah syariat-syariat Allah. Inilah yang saya kutip dari kitab Ibnu Abbas. Ini adalah bentuk majas isti'arah di dalam kitab Uqudul Juman. Maka inilah pentingnya kita mengaji. Dengan mengaji kita bisa mengetahui yang sebenarnya daripada Al-Quran itu sendiri. Dan oleh karena itu hadirin, ayat ini diambil sebagai contoh oleh apa? Yaitu adalah seorang panglima terbaik umat muslimin, yaitu adalah siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau sebelum menaklukkan kota Al-Quds
terlebih dahulunya beliau menyatukan kaum muslimin. Setelah menyatukan kaum muslimin, barulah Salahuddin Al-Ayyubi mampu menaklukkan kota Al-Quds dari berbagai cengkraman penjajah salibis. Dan ayuhal mustami'un, marilah kita bersama, ayo berpegang teguh pada syariat-syariat Allah. Sebagai seorang dai, saya selalu mengajak kepada hal itu, berpegang teguh pada syariat Allah. Dimulai dari mana? Dimulai daripada halayak kaum muda terlebih dahulu. Seperti halnya Nabi Muhammad ketika mengajak sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu agar supaya apa? Agar sahabat Mus'ab bin Umair mendakwahkan Islam kepada penduduk kaum Madinah. Dan saat itu para hadirin, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu baru berusia sekitar 20 tahunan. 20 tahunan bukanlah usia yang tua, itu adalah usia yang muda. Beliau menjadi seorang pendakwah sekaligus menjadi seorang diplomat muda pertama yang diutus oleh Nabi. Dan oleh karena itu para hadirin, kita bisa menarik suatu kesimpulan, kita bisa menarik suatu faedah bahwasannya anak muda adalah kunci tonggak dari sebuah kesuksesan untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Kaum muslimin akan kembali berjaya lewat tangan dingin para anak-anak mudanya. Kita mengajak anak-anak muda untuk kembali mendekatkan dirinya dengan agama. Dengan cara apa? Dengan cara memahami yaitu ilmu alatnya terlebih dahulu, yaitu adalah ilmu nahwu dan ilmu sorof. Dengan begitu mereka kaum halayak muda, anak-anak muda akan tahu bahwasanya di setiap berbagai pertanyaan, permasalahan, di berbagai aspek kehidupannya, Al-Quran adalah solusi dan jawabannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wat udwan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi